Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data penelitian. Jenis-jenis data penelitian ada 3 yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, jenis data penelitian berdasarkan sifat, yang kedua, jenis data penelitian berdasarkan skala pengukuran, dan yang ketiga, jenis data penelitian berdasarkan sumber. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, jenis data berdasarkan sifat, yaitu ada 2. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, eksplanasi, atau deskripsi. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, reduksi data, pengorganisasian, interpretasi data. Selanjutnya yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan data dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif disebut-sebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, dan empiris. Data kuantitatif memiliki metode penelitian yang meliputi sebagai berikut, yaitu deskriptif, komparatif, korelasi, survei, ex post facto, dan yang terakhir true eksperimen. Selanjutnya, data berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran, jenis data penelitian memiliki 4 bentuk, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Yang pertama, data nominal. Data nominal secara umum dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan atau pengkategorisasian pada skala nominal tidak ada perubahan atau makna lain apabila pengorganisasian tersebut diubah. Selanjutnya, data ordinal. Sementara disebut dengan data ordinal adalah data yang diambil dengan era pengkategorisasian berdasarkan peringkat, hubungan, dan berdasarkan ranking. Misalnya, membahas masalah suatu sosial ekonomi daerah X atau meneliti tentang ranking di kelas di sebuah sekolah. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan pengukuran. Pada data interval tidak ada kategorisasi apapun. Contoh kasus, membahas masalah skor tes inteligensia, skor ujian, hingga mengetahui skor tes prestasi. Selanjutnya yang keempat, data rasio. Sementara yang disebut dengan data rasio adalah data yang didapatkan dengan melakukan pengukuran, misalnya mengukur jarak, skala, dan masih banyak lagi. Skala ini dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan dan memiliki interval yang sama antar nilai yang berurutan. Selanjutnya yang ketiga, data berdasarkan sumber. Dalam data berdasarkan sumber ada 2 data, yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau program perorangan. Meskipun demikian, dapat juga dilakukan berdasarkan organisasi. Karena pengambilan data ini dilakukan secara individual, maka data dapat dilakukan dengan cara wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Umumnya, data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain. Misalnya, pengambilan data dari surat, dari jurnal penelitian, dari surat kabar,